Apa itu? Dan narasumber satu ini itu YouTuber terkenal se-Indonesia Raya. Iya. Tepuk tangan dong. Okay, please welcome Oke. Om Moki, tepuk tangan. Ini podcast dalam podcast. Ya. Belum opening. Ini diupload itu berapa nanti? Diupload dong. Diupload Iya. omok. Omok. Omok tuh singkatan dari obrol moki. Tak kira Om Moki. Ya gitu juga boleh. Om Moki. Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Star, Radio Inspiratif Mahasiswa. Selamat pagi Sobat Star. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Seneng banget nih rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa kembali menyapa Sobat Star. Oke, sebelum itu ngelik. Kenalan ya. Kritik. Yuk, Ngomong gue dulu. tag kedua. Kita bisa langsung bersiap. Langsung masuk boleh nggak? Dari mana kan? Lanjut. Bisa. Dari perkenalan, berarti perkenalan. Kita bahas tentang ini ya podcast. Siap? Perkenalan dulu. Siap. Oke, biar obrol dulu. Apa? Q 3, 2 gitu tangannya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, biar obrolan kita makin dekat dan biar makin enak, langsung kenalan aja ya. Ada aku Tia. Aku undang Rizky. Saya Husen. Iya. Oke, sebelum itu ya Sobat Star, di era new media Langsung. di era new media saat dulu. Aku ulangi. Dari perkenalan aja. Yuk. Biar intinya nggak. Oke Sobat Star, biar ngobrolnya makin enak, makin dekat, baiknya kita kenalan dulu ya. Langsung aja, ada aku Tia. Aku undang Rizky. Saya Husen. Oke, di era new media saat ini, podcast ini banyak diminati banget ya Sobat Star. Mulai dari kalangan masyarakat, tokoh publik, selebriti, semuanya berlomba-lomba untuk membuat konten podcast. Nah, kali ini Radio Star berkesempatan untuk membahas bagaimana sih strategi membuat konten podcast, kendala apa aja yang dialami selama podcast, dan persiapan apa aja yang dilakukan untuk membuat konten podcast. Oke, ngomong-ngomong soal podcast nih Tia sama undang. Iya. Kiranya kita bakal undang siapa sih? Betul banget. Dan tadi ada Mas Fauzan. Pada hari yang cerah ini, Fauzan Zapa itu udah mendatangkan satu narasumber yang sangat luar biasa nih. Nah, siapa itu? Dan narasumber satu ini itu YouTuber terkenal se-Indonesia Raya. Iya. Tepuk tangan dong. Please welcome Oke, Om Moki, tepuk tangan. Ini sekaligus ngevlog ya, apa ya? Oke, Apa ya? Vlog dari podcast. Oke, sebelumnya selamat datang Om Terima Moki kasih. di podcastnya Radio Star. Ya. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini saya udah kali ketiga ya datang ke Winxiashu. Oh, keren. Iya, Masnya udah tahu kalian ya. Iya. Iya. Yang pertama pelatihan ilmu komunikasi di hall itu ada yang datang ya. Ada. Di Ada. GSC. Kedua pelantikan Radio Star. Iya. Ya bukber kemarin belum Iya. lama. Ya ini yang ketiga langsung ditodong podcast. Waduh, keren banget. Terima kasih. Dan sekalian ngevlog ya saya, Siap, karena keren. haus konten saya. Nggak apa-apa Om Moki nih. Gimana? Kesibukan Om Moki itu sekarang lagi ngapain sih kesibukan akhir-akhir bulan ini ya? Otomatis ini konten nih. Oke. Iya. Dan sebelumnya saya profesinya di manajerial artis ya di Jakarta, dan saya hijrah ya karena apa? Udah saya ungkapkan di acara sebelumnya, bisa dilihat di YouTube Omok lah. Oke. Sekalian promo. Oke, nanti ditulis di bawah ya teman-teman. Ya kurang lebih gitu Mas ya. Oke. Jadi ya udah, saya targetkan seminggu sekali harus ada konten. Oke. Kalau lebih bagus lagi, kalau konten YouTube itu untuk menembus cakrawala algoritma, katakanlah begitu. Kalau mau tiap jam, Oke. serius. Oke. Ya. Jadi ya untuk
biar maksimal lah menghasilkan sesuatu ya. Ya otomatis ya pasti kalian tahu namanya AdSense itu apa. Gitu. Ya kurang lebih gitu lah. Oke. Berarti fokusnya Om Oki saat ini di kontennya itu apa aja? Nah kebetulan saya nyampur ya karena YouTube ini berawal dari keisengan. Dibilang iseng-iseng, dibilang serius-serius. Isengnya gini, dulu saya di manajemen artis tuh saya membaca peluang gitu loh. Ini nih YouTube akan jadi sesuatu nih, walaupun pada saat itu tahun 2012 ya, internet masih mahal, koneksi masih lambat, dan peminat YouTube saya lihat belum begitu banyak. Tapi saya ngelihat, wah ini potensi nih, suatu saat nanti istilahnya teknologi makin murah ya, itu standar banget ya hukum ekonomi ya, udah makin banyak make, terus peminatnya banyak, pasti ya itulah saya melihatnya potensi di situ. Wah ini harus seriusin nih YouTube, makanya saya media promosi untuk artis saya yang saya naungin, saya di-upload di situ. Walaupun saya berjam-jam dulu waktu upload, ya namanya dulu kecepatan internet masih 5-12 kbps ya, bisa bayangin ya. Masih 2G gitu. Kalau sekarang kan udah 5G ya. Jadi kalian beruntung nih. Kalian tinggal ya apa ya istilahnya, ya udah kreasikan sesuatu di era sekarang ini. Ya gimana kalian lah. Gitu mbaknya. Oke. Om Ok, barangkali Sobat Star sebenarnya penasaran nih terkait YouTube-nya Om Oki, apa sih namanya? Barangkali Sobat Star pengen Channel YouTube. iya, Oh, channel YouTube ya. terus pengen nonton gitu langsung. Jadi ya itu karena saya isengnya untuk dan seriusnya untuk mempromosikan artis, otomatis kebetulan saya kan pernah megang Kangen Band ya. Wih, Jadi Kangen Band Bangun Taufan. Jadi saya bikin konsep behind the scene, behind the stage, behind stories. Jadi di sisi kreatifnya bisa bikin sesuatu lah. Jadi otomatis saya mengikuti alurnya Kangen Band. Nah sekarang saya sadar saya nggak mungkin nih ngikutin Kangen Band terus. Makanya saya coba mengganti konsep dengan Omok, obrolan Moki. Sekaligus pemanggilan saya Omok, bisa obrolan Moki. Ya istilahnya podcast dalam kemasan yang obrolan lah. Saya lebih ring aja seperti itu karena saya sadar kalau untuk podcast kan harus naluri secara hostnya itu harus ada. Sedangkan saya belum nih, masih istilahnya masih mapping lah ya. Jadi harusnya ya pelan-pelan deh, coba deh kalau Omok begini gimana nih. Nah kebetulan di Purwokerto ini saya dibantukan dengan Pak Oki. Saya lihat kok sosok Pak Oki ini inspirasi menurut saya gitu ya. Karena jujur ya saya bukan ngalamin dia ya. Maaf ya beliau ya. Jarang-jarang loh misalnya namanya dosen itu biasanya itu textbook, istilahnya ngajar mata kuliah kasih lihat kelar gitu ya, udah selesai. Tapi beliau ini kok kayak pemerhati banget ya gitu ya, istilahnya personal touch buat kalian tuh ada gitu loh. Jadi ya bener nggak sih? Bener ya, tuh kan. Waduh sok cuek dia. Oke Om Oki nih, tadi bicara tentang konsep nih ya Om. Kita kan di sini ada podcast. Kita tahu sendiri podcast itu nggak hanya 1-2 nih di Indonesia ya. Banyak banget podcast dan jenis-jenis konten yang ada di podcast tersebut gitu ya. Salah satunya itu podcast Star di Fakultas Dakwah ini nih Om. Dan berbicara konsep juga, boleh nggak sih Om di-share nih apa sih yang bisa kita bawa nih dari podcast Fakultas Dakwah ini? Mungkin ciri khasnya podcast Fakultas Dakwah untuk membedakan dengan podcast yang lainnya itu bagaimana nih Om? Ya kalian harus gali ya, explore untuk apa istilah ya, kalau UIN ini lebih kental ke dakwah ya, Islam ya. Religius. Ya religi ya. Mungkin lebih biar ada karakter. Karena balik lagi, kalau saya pengalaman nih dunia entertainment ya, mau musik atau artis yang penting itu karakter. Kalau karakternya lemah atau nggak ada ya susah orang untuk dikenal. Jadi menurut saya sih gitu sih Mas ya. Jadi harus digali terus dan harus konsisten.
Gitu aja sih. Oke, berarti konsisten itu kunci ya. Kunci. Untuk kita supaya Kunci. podcast kita itu berbobot, dapat memberikan manfaat untuk orang lain dan tentunya memiliki ciri khas sendiri dari podcast yang lainnya. Iya, Bukan benar. gitu. Ngomong berbobot tuh, kadang tuh ya punya podcast yang ngebosenin nggak sih Om? Podcast yang ngobrol itu biasa banget, Monoton, nggak ya? seru dan di dalam narasumbernya juga nggak keren-keren Oke. amat gitu. Iya. Tapi itu nggak masalah ya, yang penting kan dalam obrolannya keren gitu. Tapi kadang-kadang podcast yang ngebosenin gitu. Monoton. Ya balik lagi masalah selera sih Mas ya. Itu masalah selera ya. Kadang juga ngebosenin tiba-tiba aku ada kata-kata yang istilahnya daging banget ya. Misalnya daging misalnya nutrisi lah ngena banget, ngomong apa gitu loh. Kadang-kadang saya ngeliat podcast di YouTube pun dari obrolan yang mungkin remeh-temeh atau apa bisa diambil nilai hikmahnya macam-macam lah menurut saya sih. Menurut saya itu selera sih, selera. Jadi kalian kalau misalkan kayak gini aja deh, kayak saya bicara kayak mungkin yang lagi heboh ya, kayak Deddy Corbuzier ya, close the door ya dia ya. Sekarang basicnya dia apa sih? Pesulap kan. Kenapa dia bisa jadi podcast yang terkenal itu loh? Padahal sebelumnya Deddy Corbuzier itu kan sebelumnya udah ada podcast itu kalau nggak salah di T3 ya, misalnya yang pengenalan gitu ya. Dia hanya apa istilahnya ya mengikuti gitu loh, dan mengikuti akhirnya dia coba deh dengan ala dia gitu ya, gimana ya akhirnya bisa diterima gitu loh. Kalian pun bisa, menurut saya begitu. Minimal kalian dikenal dengan skala kecil dulu deh. Iya, jadi terima nggak nih gitu loh, dan selalu apa ya, koreksi mungkin ya, atau penilaian dari teman-teman gimana ya, ada masukan terus biar kalian bisa berkembang. Menurut saya begitu. Oke, berarti untuk strategi nih, kira-kira strategi apa aja sih yang bisa dipersiapkan sama kita buat terjun di dunia podcast kayak gitu? Secara umum ya, ATM. Apa itu? Apa itu? Masa nggak tahu sih. Amati. Nah itu siapa tuh ya tadi suaranya? Gimana? Amati, tiru, modifikasi. Nah, Oke. itu ya, keren itu Pak ya. Keren. Pinter. Kurang lebih gitu. Oke. Semua karya sebenarnya udah ada. Apa sih yang istilahnya ya balik lagi kayak Deddy Corbuzier. Sebenarnya Deddy Corbuzier basicnya seperti itu, ATM kan. Dia modifikasi. Gitu loh. Saya juga pertama kalau bicara selera ya Mas ya. Saya ngelihat apa sih ini orang kok marah-marah mulu ya. Ya dia kan bikin sebelum podcast kan apa ya, notif atau apalah. Jadi dengan keresahannya dia, opini dia gitu ya. Yang smart people ya. Dah, dia jadwalnya smart people. Tapi smart people pun akhirnya ya gitu-gitulah, jadi ngegosip ya akhirnya. kurang lebih gitu deh. Oke. Jadi secara umum ATM aja lah. Oke, Om Oki, terima kasih ya tadi. ATM itu sangat penting ya, amati, tiru dan modifikasi. Dan ketika kita udah tiru, amati dan modifikasi itu kan tentunya masih ada nih persaingan antar konten kreator di dunia podcast nih Om. Dan mungkin persaingan apa sih yang maksudnya bisa kita gunain nih supaya persaingan dalam dunia podcast itu menjadi persaingan yang sehat nih Om, biar nggak saling apa nih bunuh membunuh kayak gitu sesama konten kreator kayak gitu Om. Saya anggap tuh jangan jadi sebuah persaingan ya. Anggap aja apa ya istilahnya, saling ini aja sih, mengisi menurut saya. Jadi kalau bisa, kalau masih punya persaingan podcast tetangga yang lain atau apa, kalau bisa rangkul aja gitu kalau bisa gitu loh. Jangan anggap persaingan sebagai apa ya, kalian tuh aduh minder atau gimana, justru malah balik lagi ATM gitu aja. Apa sih, oh ini ternyata pasti ada kelemahannya, pasti ada keunggulan buat kalian sendiri gitu loh. Jadi ya terus aja, hajar aja terus gitu loh. Berarti untuk menghindari persaingan kita juga harus melaksanakan ketiga ATM itu tadi ya. Iya. Jadi jangan cuman kita ngamatin terus kita cuma niru doang tapi tidak dimodifikasi. Iya. Kayak gitu. Tepuk tangan. Om sebelumnya di YouTube udah berapa tahun di dunia YouTube? Kalau saya pertama kan dari penikmat ya. Dari awal YouTube saya daftarkan tuh 2006 saya aktivasi YouTube itu. Yang nontonnya masih buffering gitu ya. Saya sempat penikmat malam mingguan Raditya Dika Miko gitu ya. Ya pasti kalian nonton kan.
jadi web series kayak gimana gitu. Ya, saya hiburannya seperti itulah, penikmat. Saya sebagai pelaku mempromosikan artis saya, udah upload aja dulu deh. Mau kena pelanggaran atau apa dulu ketat banget dulu. Kayak gimana gitu. Ya udah hajar aja dulu. Dilalah job artis saya yang belum begitu kenal dapat job dari sini. Ya kurang lebih gitulah. Jadi saya pelan-pelan tapi pasti, dan saya mulai serius baru 2 tahun ini. Dan dari di Purwokerto pun ya terbantukan sama Pak Dos kalian ini ya. Dari 7.000 subscriber saya sekarang saya jalani 1 bulan udah 23 nih hampir sekarang, 23.000 subscriber. Iya, mungkin dibantu sama teman-teman kalian yang subscribe ya, alhamdulillah saya. Iya. Kurang lebih gitu sih. Intinya intinya jangan apa ya, jangan minder lah. Percaya diri paling utama. Bener deh. Percaya diri tuh bisa mengalahkan apa ya, pokoknya semuanya lah. Gitu. Tapi jangan kepedean, percaya diri. Kepedeannya nggak baik ya Om? Nggak baik. Percaya diri aja. Jangan minder. Selama terjun di dunia YouTube ini, kendala apa aja sih yang dialami sama Om Mok kayak gitu? Kendalanya apa ya? Mungkin kalau udah kehabisan ide kali ya. Kreativitas. Iya itu. Banget. Saya bingung nih apa gitu ya. Ya kendalanya seperti itu aja sih. Pokoknya jangan bikin mampet aja. Intinya gini. Saya kan udah mulai berumur ya. Sebenarnya kalau jadi YouTuber atau konten podcast ini sebenarnya sehat loh. Sehatnya adalah kita otak ini terus bekerja, terus membayangkan suatu obrolan atau apa, terus. Iya. Ya, entah self talk, entah ngomong ke orang lain. Jadi saling transfer ilmu, transfer pikiran gitu. Jadi kita nggak bengong. Jadi kita nggak sebagai penikmat ya cuman selewatan begitu aja. Tapi kalau kalian sebagai penggiat content creator, sebagai penggiat podcast, percaya deh. Musyrik ya. Maksudnya percaya nama Gila aja nih Om. Jadi bisa lah. Oke. Jalani aja dulu. Oke Om. Ada orang yang punya kompetensi handal gitu, maksudnya dia punya talent, tapi kadang-kadang ini terbatas sama dana, sama ini apa namanya alat Om. Itu kira-kira jalan dulu aja tuh gimana? Kayak saya lihat podcastnya Soleh Solihun, dia modelnya cuma HP, dipegangin TikTok gitu loh. Apakah bisa kalau misalkan kita nyoba dengan yang seminim itu gitu? Bisa aja. Contohnya Soleh Solihun. Soleh Solihun tuh gila tuh menurut saya. Kamu bisa ngomong gila nggak sih? Kasar ya? Enggak ya? Boleh. Gila loh dia. Jadi balik lagi lah kalau bicara content creator berdasarkan passion ya. Jadi kalian jangan sampai terbuai dalam hal melihat suatu istilahnya seorang yang wah ini sukses nih. Padahal suksesnya orang tuh kadang-kadang ya entah ada privilege, tahu kalian privilege ya. Entah dia ada circle-nya YouTuber ya udah jadi terus akhirnya jadi. Dan untuk pemula buat teman-teman semuanya ya, yang penting yaitu lagi jangan terbuai dulu dan harus realistis. Gitu loh. Jadi berdasarkan passion gitu loh. Jadi jangan takut ya. Kalau misalkan masih lihat Soleh Solihun ya sebagai partnernya dia bisa, kenapa saya tidak, gitu aja. Modalnya itu aja sih menurut saya sih. Gitu Mas. Oke Om, nih. Tadi kan bicara tentang ini ya, apa semangat gitu ya, semangat kita untuk membuat konten gitu ya di media sosial. Kalau di Om Oki sendiri itu boleh nggak sih di-share gitu, misalnya kalau di YouTube-nya Om Oki kan udah banyak nih subscribernya, mungkin udah pasti dapat income nih dari YouTube kayak gitu, mungkin bisa di-share nih sama sobat-sobat star semua yang ada di rumah, yang di studio itu, buat pembangkit semangat kita nih untuk tetap terus berkreasi di konten kreator ini Om. Oke. Sebagai content creator ya, untuk saat ini saya sih ngeliatnya gini, kalian harus tanggap dalam hal ini. Sekarang kan era digital terbuka luas, semua tuh bisa istilahnya gini. Ntar saya ngumpulin ini dulu ya. Jadi sebagai pemula tuh apa ya, hobinya apa dulu nih? Passionnya dulu gitu loh. Passionnya dulu, terus berpikir realistis juga gitu loh. Jangan terbuai karena kayak gini. Intinya kalian harus ada semacam legacy
Legacy itu proses kehidupan kalian tuh harus jalani. Misalkan kalian jangan lupa, kalian tuh kan mulai mahasiswa dan mahasiswi. Kalian kejar dulu deh, gitu loh. Jadi jangan terbuai, wah kayaknya YouTuber enak ya, tapi kalian melupakan kehidupan kalian itu, ya kalian jalani itu. Jadi nggak segampang itu loh jadi YouTuber, jujur aja. Karena saya ngalamin sekarang ini, karena digital ini kan cepet banget berubah ya, gitu ya. Apalagi dengan bahasa algoritma gitu loh. Setahun yang lalu sama yang sekarang ini beda gitu loh. Jadi kalian jangan terbuai lah intinya gitu lah. Jadi harus digali secara ya gitulah, secara proses, jangan terlalu instan lah intinya gitu lah. Oke, berarti proses itu nggak mungkin mengkhianati hasil. Iya, itu dia. Sama Omok jadi YouTuber pegel nggak sih tangannya gitu? Oh, pegel banget, pegel. Harus mikir secara multitasking, harus pilih. Dan jadi YouTuber itu, menurut saya itu akan menular tuh belajar editing, lighting, script writer, apalagi ya. Ya pernah kan saya dibicarain ke waktu kemarin kan, kurang lebih gitu loh. Jadi sayang kalau kalian jadi penikmat gitu loh. Apalagi sekarang kayak TikTok ya lagi happening ya. Nonton aja dibayar, ya kan? Ngundang aja dibayar. Apalagi kalian sebagai content creator. Dan algoritma TikTok ini sekarang dibilang tuh, saya bilang ya gampang-gampang susah lah. Ya ada gampangnya, ada susahnya. Ya diantaranya saya aja kemarin sempat bikin TikTok tuh baru berapa bulan udah 1.000 follower. Udah bisa live kan, udah kayak TikToker kan gitu loh. Kurang lebih gitu sih. Oke. Tadi kan disebutkan di 2 tahun terakhir ini Omok mengalami subscriber yang cukup signifikan ya naiknya. Nah itu tuh cuman sekedar kita upload, yang penting upload konten kah, atau kita ada analisis algoritma YouTube-nya sih? Oh pasti ya, harus ada analisis. Istilahnya nggak jangan sembarang upload. Tadinya saya sembarang upload iya. Tapi saya harus ngaca diri dong. Oh kayaknya jelek nih, saya hapus. Saya kontennya seperti apa ke depannya, kayak tadi saya konsep dengan Omok obrolan mungkin saya self talk. Diterima kayak penontonnya? Ternyata nggak diterima. Yang nonton dikit tuh ya. Tapi ya sudahlah, saya coba terus. Kelemahan saya apa ya gitu loh. Dek, jadi kok ade sih. Jadi kalau iya sih. Jadi kalau jadi YouTube tuh kita bisa berkaca itu, apalagi kalau ngedit deh. Oh ternyata kekurangan saya ngomongnya tuh begini ya, terus baik ini gitu. Jadi keuntungan jadi YouTuber tuh menurut saya banyak sekali. Jadi kita bisa mengenalkan diri sendiri. Wah ternyata kalau saya tuh banyak DR-nya ya, misalnya banyak bengongnya kayak gitu ya. Itu bisa ngaca kok, coba aja gitu deh. Kok dek sih? Mbaknya. Oke Om. Gimana? Om, bicara channel YouTube-nya Om Oki nih yang tadi udah ceritain sampai ribuan subscriber gitu ya. Sebenarnya YouTube-nya Om Oki ini, channelnya Om Oki ini tuh bicara tentang apa sih? Apa random? Apa gimana nih untuk, dan apa nih? Ada nggak sih mungkin ada konten 1, 2, 3 yang pernah booming banget di kontennya Om Oki ini? Nah, balik lagi istilahnya pecah telur lah ya. Itu pecah telur sebenarnya kayak karena kangen band. Paling banyak berapa penontonnya? Itu jutaan itu. Wow. Terakhir saya bikin video shot aja 1 koman. Jadi ya pecah telurnya di kangen band, jujur aja. Walaupun saya akhirnya masa saya bergantung terus sama kangen band kan, sedangkan saya di Purwokerto, ya udah saya coba deh Omok. Ya sembari itu ya alhamdulillah penonton saya menggait dengan teman-teman kalian sendiri dan teman-teman saya di Purwokerto, entah alumni atau apa, ya alhamdulillah jadi sih. Jadi istilahnya ya itu, kita harus mapping diri sendiri apa gimana terus masukan terus kayak gitulah Mas ya. Oke, keren banget nih. Gimana nih Mbak Tia nih? Tadi udah kita ngobrol nih sama Om Oki ya, itu ya salah satu YouTuber yang patut kita contoh gitu ya. Apalagi Om Oki ini salah satu YouTuber lokal yang ada di Banyumas nih, Mbak Tia ada nggak nih niatan nih mau jadi YouTuber gitu? Boleh dicoba kalian dong. Boleh Mas Hasan juga ya? Produk lokal lebih baik sih. Oke. Tadi kan analisisnya lebih ke evaluasi diri kita Iya. ya. Nah, gimana caranya secara teknis analisis di YouTube-nya kayak gitu? Mungkin dari jumlah viewersnya atau gimana kayak gitu? Ada analisis tersendiri kah? Sebenarnya mission on goal-nya Mbaknya kalau bikin YouTube apa nih? Misalkan Mbaknya bikin coba deh saya tutorial masak misalkan atau make up gitu. Iya. Coba aja
jalani aja dulu. Dan algoritma YouTube itu hampir sama TikTok. Jadi kalau bisa tiap hari upload, mau tiap jam juga boleh, blenger mbak, pegel pasti ya. Atau seminggu sekali juga gak apa-apa. Coba deh. Yang penting satu itu, jangan terpancing dengan istilahnya apa yang kalian ditonton. Misalnya nih, penghasilan 1000 subscriber, penghasilan ini. Saya baru itu kadang-kadang ya namanya video itu kan bisa diedit, ada gimmick gitu ya. Coba aja lah kalian terjun deh, pasti kalian akan tahu oh ternyata begini ya. Jadi ya balik lagi, analisa emang perlu dan berdasarkan apa yang kalian suka gitu, hobi gitu ya. Gitu Mbak ya. Apa ada lagi? Kalau di YouTube kan ada yang namanya istilahnya pansos ya. Iya. Kayak kita bikin sosokan kayak ada konflik biar viewer naik atau mungkin pura-pura beli apa. Malah dulu kayak ada mobil yang viral banget pindah-pindah tangan biar setiap YouTuber yang artis tuh naik daun gitu kan. Kata Omok, halal nggak sih? Maksudnya boleh nggak sih di persaingan YouTube pansos itu? Kalau bicara halal atau haram tuh pandangan masing-masing ya. Maksudnya keren nggak sih gitu pansos? Dibilang keren, gini. YouTube itu video terutama apalagi entertainment ya sekarang ini ya. Ibarat kayak masakan ya, itulah bumbu ya. Kalian mau cari itu apa? Prestasi, sensasi, gitu aja sih. Kira kalian tinggal kejarnya mana nih gitu ya. Apalagi ntar kalau misalnya ngejar legasi otomatis prestasi dong. Kalian perjuangkan. Kalau sensasi mah gampang deh. Misalnya ya maaf ya kalau ada di YouTube bengong selama 10 jam begitu. Ada yang nonton loh. Ada yang nonton gitu loh. Yang nonton bengong berarti. Iya, kan bengong kan? Kayak gitu loh. Kita mana tahu ya namanya dunia entertainment kadang-kadang saya nggak bisa nilaikan kayak gini yang patternnya nggak bisa. Tutorial bernafas itu Ada. Iya kan? Ya sekali lagi ya kan tutorial bernapas, buka aqua, pakai sendok, kan aneh-aneh gitu. Ada yang nonton gitu. Terus orang yang terkenal gara-gara pantat gitu ya maaf ya gitu ya. Gara-gara ngomong terkenal gitu ya. Maksudnya tinggal kalian pilih yang mana itu, mau jalur yang mana gitu. Kalau saya sarankan sih lebih baik legasi kalian prestasi lah sambil jalan gitu ya. Saya berdasarkan hobi, explore, gali potensi gitu. Sambil jalan aja dengan wadah Radio Star ini menurut saya bagus. Gitu. Oke Om, bicara tentang konten gitu ya kan. Kalau konten kan kita menghadapi netizen itu kan berbagai macam gitu ya Om. Netizen Indonesia gitu ya. Oke. Itu kan di netizen kan ada sebutan namanya haters kayak gitu ya. Orang yang kurang suka nih sama konten kita gitu ya. Dan Om Oki ngalamin nggak sih punya haters dan cara mungkin Om Oki menanggapi gitu, biar netizennya itu nggak semakin keterlaluan, itu gimana nih Om? Selama ini saya dapat kombinasi belum ya, belum ya jujur aja. Cuman ada sih satu. Kuncinya sih bodoh amat ya. Gitu, jangan kalian tuh hanya mikir segelintir orang tapi target kalian kan jutaan. Mikirnya gitu aja. Jadi saya mikir gitu aja sih, nggak peduli lah. Jadi kalau misalnya kalian pengen dunia entertainment, resiko konsekuensinya itu ada. Dan kalian harus secara mental ya udah hadapi gitu loh. Dan intinya self defense lah, enjoy aja udah. Kalau kata Pak Dos sekalian tuh kalau di kompetisi kan kalian tuh harus fokus dalam diri sendiri, itu aja udah. Intinya bodo amat kayak gitu. Bodo ya. amat, betul. Karena orang-orang di luar sana yang suka dengan konten kita itu lebih banyak daripada yang enggak. Iya. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin ini nih pertanyaan terakhir nih Om. Mungkin buat sobat Star gitu ya di rumah ataupun di kampus nih, kampus Insight itu mau nih lihat konten-kontennya Om itu bisa nih di-spill Instagram atau YouTube-nya tuh apa ya? Moki Santoso. Moki Santoso. Iya. Semuanya. Semuanya dari Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Kebetulan saya udah gercep lah Moki Santoso udah. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Betul. Mungkin. Iya. Terima kasih Om Moki. Iya, sama-sama. Sharing sessionnya pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya.
istilahnya mudah-mudahan 5 atau 10 tahun ke depan lagi saya melihat, wih ini lulusan Radio Star nih. Amin. Terima kasih Om. Siap. Oke, selain channelnya Om Moki, kita juga mau promosi. Ada nih Kita teman-teman. juga punya. Teman-teman Apa di aja rumah, nih? oke. Teman-teman Radio Star dimanapun kalian berada, jangan lupa nih untuk tonton keseruan konten kami. Itu ada di Instagramnya Radio di @radiostar_. Ada juga di YouTube-nya nih teman-teman. Ada YouTube-nya Radio Star Official. Jangan lupa di subscribe dan ditonton karena di dalamnya itu kita akan buat konten-konten yang menarik, edukatif dan keren tentunya. Tentunya menginspirasi. Betul. Hal itu sangat Ya, Om Moki, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita cukupkan ya. See you. Cut. Oke, Tinggal ulang. closing gitu. Radio Star. Radio Inspiratif Mahasiswa. See you, Sobat Star. Deh.